untuk bisa lebih berhikmat. Sebaliknya kita juga yang telah mencapai sejumlah prestasi pada tahun 2024 ini, biarlah kita juga tidak berbangga diri, tetapi kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, dan kita akan semakin meningkatkan prestasi-prestasi sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, menutup tahun 2024 ini, renungan firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan adalah like fine wine, seperti anggur yang baik. Nah, bagaimana maksud daripada judul renungan firman Tuhan malam ini? Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Babak kehidupan musim demi musim telah kami lewati, dan sampai malam hari ini Engkau telah memimpin kami sepanjang tahun 2024. Dan untuk memasuki tahun yang baru, kembali kami membutuhkan firman-Mu, tuntunan daripada Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Itulah sebabnya biar dengan segala kerendahan hati kami membuka hati, menyambut firman-Mu, bukan hanya untuk mengerti, tetapi melakukannya dalam hidup kami, supaya semakin kami dibawa oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, mengapa panitia menetapkan judul like fine wine, seperti anggur yang baik, tetapi kemudian ayatnya berbicara mengenai pohon korma dan pohon aras? Oleh karena ketiganya memiliki keserupaan. Apa yang dimaksud dengan anggur? Mengapa hidup kita orang benar diserupakan dengan anggur? Oleh karena maknanya adalah bahwa semakin lama anggur itu disimpan, maka kualitasnya itu akan semakin tinggi. Dia akan semakin bernilai. Bagi Bapak Ibu yang suka minum anggur, ya bukan sampai mabuk anggur, tetapi kita boleh minum anggur tetapi bukan mabuk anggur, maka kita akan tahu bahwa anggur yang disimpan jauh lebih lama itu menunjukkan kualitas yang lebih baik. Nah, gambaran ini juga dikenakan kepada kita melalui dua jenis tanaman yang disebut dengan pohon korma atau palm tree dan pohon aras atau cedar. Nah, kita mulai saja dengan istilah orang benar supaya kita tahu siapakah yang dimaksud dengan orang benar. Karena Mazmur 92 tadi mulai dengan istilah orang benar. Nah, di dalam perjanjian lama yang disebut dengan orang benar adalah orang yang melakukan Taurat Tuhan. Kita mengerti ada 10 perintah Allah, dan mereka yang melakukannya dengan setia, dan berbagai peraturan dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan. Pada saat itu ibadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengikuti semua peraturan yang ditetapkan. Itu disebut dengan orang benar. Mereka takut akan Tuhan dan menjalankan semua yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Nah, tetapi di perjanjian baru yang disebut dengan orang benar adalah orang yang dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui apa? Melalui iman kita.
Iman kepada apa? Kepada karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan darahnya di kayu salib. Mengapa ada perubahan seperti itu? Orang benar dalam perjanjian lama dengan tadi cirinya adalah orang yang mampu melakukan 10 perintah Allah dan berbagai peraturan ibadah. Kemudian kepada perjanjian baru yang dibenarkan. Mengapa ada perubahan seperti itu? Oleh karena pada faktanya tidak ada orang yang betul-betul benar di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena satu saja gagal dalam melakukan hukum Taurat dari 10 itu, maka dia dianggap gagal terhadap semuanya. Dan dalam pengalaman saya dulu mengajar matematika, saya pernah adakan semacam uji coba. Dalam ujian itu saya beri 10 soal dan saya bilang kalau salah satu saja itu 0. Jadi berikan 10 soal, salah satu saja itu 0. Karena kalau salah di soal yang pertama pasti salah yang kedua, pasti salah yang ketiga, pasti salah keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-10. Kalau benar yang pertama belum tentu benar yang kedua. Kalau salah yang pertama benar tapi yang kedua salah, nanti juga yang lainnya akan salah. Jadi tinggal 0 atau 100, begitu saja. Nah, lalu saya tanya beberapa teman pengajar waktu itu, menurut kalian kira-kira murid-murid yang mahasiswa yang saya beri soal seperti itu 0 atau 100, kira-kira banyak yang 0 atau banyak yang 100? Mereka katakan ya pasti banyak yang 0 lah Pak, gitu ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu banyak yang 100. Mengapa? Sebab kalau mereka gagal mereka akan 0. Jadi mereka akan belajar keras. Pokoknya kalau enggak 0 ya 100. Enggak ada nilai 90, enggak ada 80, enggak ada 70. Nah, sehingga mereka belajar keras. Karena mereka belajar keras mereka bisa, dan karena mereka bisa menyelesaikan semuanya 100. Nah, tapi kalau ada nilai seperti 90, 80, 70, orang akan katakan ya enggak 100, masih bisa 95, masih bisa 90, masih bisa 80. Ya batas minimal 70. Nah, begitu. Orang tidak akan ada usaha keras. Nah, tetapi pada faktanya manusia yang hidup dalam keberdosaan tidak akan pernah benar-benar mampu melakukan hukum Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam perjanjian baru itu kemudian kita dibenarkan. Semua saudara-saudara yang di balkon, di bawah balkon yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, kami semua hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kebenaran tidak akan pernah bisa kita miliki dari diri kita sendiri. Itu adalah dasar untuk kita mengucap syukur senantiasa. Saya menjadi orang benar karena saya dibenarkan. Nah, bagi orang benar dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 16, maka Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi status orang benar itu penting karena status itu akan membuat dikatakan di situ mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan telinganya itu diarahkan kepada teriak ketika kita minta tolong. Oleh sebab itu kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita itu dibenarkan, dan dengan status sebagai orang benar inilah memang kita belum sempurna. Kita menuju kepada kesempurnaan itu, tapi sebagai orang benar kita memiliki jaminan janji Tuhan bahwa matanya tertuju atas kita dan telinganya mendengar doa kita. Teriak kita ketika kita minta tolong. Itu berarti ketika kita dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam pergumulan apapun, ada doa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana kita berseru kepada Tuhan. Kita bisa benar-benar memegang janji Tuhan ini. Tuhan, aku adalah orang benar karena aku percaya kepada karya Yesus Kristus, sehingga sekarang aku berseru kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan di situ Tuhan mendengar teriak kita minta tolong. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan caranya. Dan itulah sebabnya ketika kita berdoa mungkin ada yang segera ditolong,
Tetapi mungkin ada yang perlu waktu, sejumlah waktu. Mengapa? Untuk Tuhan dapat menguji kesabaran kita. Sabar. Tapi percayalah bahwa Tuhan bekerja tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lama atau lambat. Dan Tuhan selalu akan bekerja lebih dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. Amin. Nah sekarang cirinya apa? Ciri daripada tadi korma, ciri daripada tadi pohon aras. Supaya dengan melihat ciri-ciri ini dikenakan kepada kita sebagai orang benar. Ciri yang pertama adalah kekuatan dan ketahanan. Dua tanaman ini, korma atau palm tree, pohon palm, dan juga pohon aras itu dikenal sebagai tanaman yang kuat dan mampu bertahan. Bertahan atas berbagai tantangan pergumulan. Ada angin yang begitu keras, tapi dia malah makin kokoh. Akarnya makin tertancap, akarnya makin tertanam. Itu berarti bahwa dia adalah orang yang mampu. Orang benar itu adalah orang yang mampu menghadapi perubahan apapun, tantangan yang tak terduga, kesulitan yang begitu besar. Dia dikenal sebagai orang yang tangguh, mampu mengatasi berbagai kesulitan. Bukan orang yang mudah menyerah. Orang benar adalah orang yang dia tangguh, dan oleh kemurahan Tuhan, karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan memperoleh hikmat Tuhan untuk bisa menemukan jalan keluar. Dan itu janji Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah memberikan kepada kita masalah, pergumulan, persoalan yang lebih dari kekuatan kita. Dan janji Tuhan, ketika kita menghadapi semua pergumulan itu, Dia katakan, aku memberikan jalan keluar. Nah ini penting sekali. Untuk apa? Menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bertahan. Ditolak, tidak diterima, tidak ada fasilitas, tidak ada penunjang-penunjang yang menolong supaya kita bisa berhasil. Tidak masalah, tak ada rotan, akar pun jadi. Suatu kali ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan, orang benar itu, dia orang menantikan Tuhan, dia adalah orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan, dan dia akan mampu terbang seperti Raja Wali katanya. Mampu terbang seperti Raja Wali, mengatasi angin dan badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita digambarkan seperti burung Raja Wali, bukan emprit, bukan burung yang kecil, atau bukan anak ayam, tapi kita adalah kualitas burung Raja Wali. Katakan satu terhadap yang lain, kualitas Anda adalah burung Raja Wali. Ayo, puji Tuhan, ya, burung Raja Wali, mampu terbang tinggi. Tetapi dalam ayat di Yesaya itu berkata, dia akan berlari, tidak akan pernah menjadi penat, tidak akan pernah menjadi lesu, berjalan tidak akan pernah penat. Artinya kalau tidak bisa lari, memang sudah tidak mampu, tidak bisa terbang, memang sudah tidak mampu terbang, ya lari. Pakai kaki lari, sayapnya tidak bisa lari. Lari tidak bisa, jalan kaki. Lah jalan kaki tidak bisa, maaf bahasa Jawa, ngesot. Sebab kalau ada orang berkata, saya tidak bisa terbang Pak, lah terus ya sudah, saya diam saja. Tuhan tidak suka. Makanya ayat itu berkata seperti Raja Wali, lalu dia berlari, lalu dia berjalan. Itu kalau ada kalimat tambahan berikutnya, atau dia ngesot. Intinya apa? Ada progresivitas, ada kemajuan, ada perkembangan. Ya. Nah, apakah itu sesuatu orang lain bisa terbang seperti Raja Wali? Silakan. Tetapi ada orang yang mungkin karena usia, mungkin karena satu dan lain hal, lalu tidak bisa lagi seperti di masa muda itu. Ya. Tapi dia tetap ada kemajuan, ada produktivitas. Itu yang Tuhan mau. Sehingga yang pertama cirinya ini adalah kekuatan dan ketahanan. Nah, ciri kedua itu apa? Pertumbuhan dan stabilitas. Tanaman korma dan tanaman aras itu
Ketika sudah tertancap akarnya, dia bertumbuh dan stabil. Bukan bahasa Jawa itu dong-dongen. Dulu itu ada salah satu teman saya jual sambal, produksi sambal, namanya sambal dong-dongan. Tapi menarik ya, kreatif, namanya sambal dong-dongan. Dong dodol, dong ora. Dong enak, dong ora, gitu ya. Tapi istilah itu menarik karena ada orang juga imannya iman dong-dongan, dong semangat, dong ora. Dong berkemurahan, dong medit. Ya. Dong setia, dong ngambek gitu. Enggak begitu ya. Jadi ini bertumbuh dan stabil. Orang benar itu bertumbuh dan stabil, dia tidak stuck. Dia akan terus mengalami kemajuan sesuai dengan potensi yang Tuhan beri. Bentuknya mungkin berbeda karena kita melewati musim-musim kehidupan yang berbeda-beda. Ya, saya misalnya yang baru berusia, ini baru ya, baru berusia 64 ya. Enggak bisa dibandingkan dengan anak yang berusia 24. Tentu. Kalau lari ya saya pasti kalah 24 dengan 64. Tapi urusan sakit hati saya menang. Sering tersakiti. Satu kali saya ke rumah sakit Panti Biloso untuk dicek ya, kontrol kesehatan. Maaf ya Pak, ini sedikit sakit. Terus saya bilang, alah, cuma jarum kecil saja, suster, wong saya sudah terbiasa tersakiti. Akhirnya aku rapopo. Bertumbuh imannya, stabil, pertumbuhannya itu tidak dong-dongan. Nah ini orang benar ya, digambarkan tadi seperti korma dan pohon aras. Lalu ciri ketiga itu apa? Ciri yang ketiga adalah kesuburan dan keberbuahan. Dikenal sebagai tanaman saudara-saudara yang korma itu subur dan menghasilkan buah yang banyak. Berbuah itu dan buahnya itu lebat. Kalau itu pohon aras itu tinggi menjulang dan bisa digunakan untuk menopang bangunan-bangunan yang luar biasa. Megahnya, kekuatannya. Kesuburan dan keberbuahan tidak pernah berhenti, terus menghasilkan buah, terus menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak pernah berhenti. Bentuknya mungkin berbeda, tetapi terus produktif itu dikerjakan. Paduan suara ya tentu dibedakan dengan paduan suara anak-anak misalnya, yang lagunya mungkin lebih sulit, ini lebih sederhana, tapi tetap menjadi berkat, menyentuh hati. Tuhan pegang tanganku, Tuhan sertai aku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri yang keempat adalah keindahan dan tahan lama, endurance, tahan lama. Orang-orang ketemu saya, Pak Petrus awet muda. Oh saya tidak terlalu suka disebut awet muda. Loh kenapa Pak? Saya lebih suka disebut awet tua. Tua tapi awet. Nah, ya, tua tapi awet. Lah gimana mau dibilang awet muda memang nyatanya sudah tua ya kan? Dinikmati musim-musim kehidupan, jangan disesali. Awet tua tapi awet. Artinya apa? Artinya itu tetap indah, kehidupannya itu indah di hadapan Tuhan. Keriput ya, kecantikan mungkin secara fisik sudah berkurang. Nah tetapi kecantikan batin itu senantiasa memancar keluar. Tuhan lihat kita sebagai bejana yang indah, bejana kemuliaan. Dibentuk oleh Tuhan, bersedia, diproses, dan dia tahan lama. Nah ciri-ciri ini ada pada kita sebagai orang-orang benar. Masuk tahun 2025, jangan lupa, orang benar itu dikatakan tadi oleh ayat firman Tuhan seperti pohon korma dan pohon aras. Punya ciri-ciri tadi itu. Ya. Ciri-ciri apa tadi yang saya katakan? Yaitu ciri-ciri kuat, tahan lama, bertumbuh terus secara stabil, tidak dong-dongan.
subur dan menghasilkan buah, dan kemudian nampak indah dan tahan lama. Nah, orang benar digambarkan tadi sebagai pohon korma dan pohon aras karena apa? Karena mampu bertumbuh di segala tempat. Kalau korma itu di dataran rendah, kalau aras itu di dataran tinggi. Mau dataran rendah, mau dataran tinggi, dia tetap eksis. Sebab ada orang yang hanya eksis pada satu situasi saja. Ada orang yang tetap setia kepada Tuhan hanya pada satu kondisi saja. Tapi bagaimana ketika kondisi berubah? Bagaimana ketika segala sesuatunya berubah? Bisakah tetap setia? Nah, orang benar itu adalah orang yang tetap setia apapun, mau itu di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, mau posisi saat di atas atau di bawah. Ayub misalnya, ketika dia ada di atas, segala sesuatu berlimpah, semuanya berjalan lancar. Ayub berkata, waktu itu waduh aku bergaul karib dengan Tuhan sejak masa remajaku. Aku menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kondisi seperti ini ketika Tuhan mengambil semuanya, ya aku tetap memuji Tuhan. Ia yang memberi, ia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak masalah. Toh aku datang ke dalam dunia tak membawa apapun juga. Jadi mau kondisi berkelimpahan tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Mau kondisi dalam kekurangan tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tidak masalah. Ada fasilitas boleh terima kasih. Tidak ada fasilitas tetap jalan. Ya. Satu kali saya waktu masih kelas 3 SMA, saya tinggal di sebuah pastori, sebuah gereja. Dan pada saat itu saya visitasi dengan teman seorang hamba Tuhan, biasa naik sepeda ontel. Nah, satu kali sepeda itu bannya bocor. Jadi saya datang kepada Bapak Gembala. Om, ini ban sepeda bocor om. Minta uang untuk tambal ban. Wah, Pak Pendetanya bilang, apa? Minta uang om untuk tambal ban supaya bisa digunakan lagi. Loh, lah kamu punya kaki untuk apa? Oh ya, untuk jalan. Lah iya, udah jalan aja. Enggak usah ditempel sepedanya. Dengan kaki bisa visitasi enggak? Oh bisa om, 5 kilo bisa om. Ya sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketoke kejem. Kelihatannya kejam. Ini pendeta apa ini? Anak buahnya pakai sepeda, ya, bannya bocor, tinggal ngasih uang saja ditempel lalu supaya dia bisa visitasi lagi, nggak dikasih, padahal uangnya ada. Tapi sudah pendidikan seperti itu tidak mudah. Artinya jangan kamu visitasi hanya karena ada sepeda satu kali tidak bisa dipakai, tidak masalah, jalan bisa. Dan memang cuma yang divisitasi lebih sedikit itu aja. Kalau dengan sepeda mungkin bisa 6 keluarga sehari. Nah kalau jalan kaki bisa 3 keluarga. Dan biasanya saya agak nakal. Visitasinya kalau sudah 11:30, visitasi yang punya rumah makan. Nah itu yang sampai sekarang pendetanya tidak ngerti akal-akalan saya. Oh melaku kesel ngelak. Gak dibawai duit, ya sudah mampir ke jemaat yang punya rumah. Itu dulu loh ya, sekarang sudah bertobat, sekarang enggak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada rotan akar pun jadi. Di segala tempat dia bisa bertumbuh. Dataran tinggi, dataran rendah. Di segala musim tetap hijau. Mau musim apa? Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, enggak masalah. Artinya kanak-kanak ya dia tetap bisa menyanyi memuji Tuhan. Remaja dia tetap bisa menyanyi memuji Tuhan. Pemuda tetap menyanyi memuji Tuhan. Sampai usia 70, 80 masih bisa memuji Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Artinya tetap hijau di segala musim kehidupan. Nah ini ciri orang benar. Sebab ada cukup banyak orang-orang yang senior ketika ditanya, Om gimana om kabarnya? Ya Nip dulu Nip, om itu gini dulu Nip dulu. Nah sekarang gimana om? Ya sudah ndak Nip, nah itu tidak boleh. Ya
Jadi kita semakin dewasa seperti anggur tadi itu, semakin lama nilainya itu semakin tinggi, kualitasnya semakin baik. Hidup kita diharapkan seperti itu. Masuk tahun 2025 harus lebih daripada 2024. Amin. Lebih lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih membenci dosa, lebih sungguh-sungguh, lebih memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang masih status mahasiswa, lebih meningkatkan prestasi. Yang masih sekolah, lebih meningkatkan nilai-nilai akademis yang baik. Karena kemampuan itu diberikan oleh Tuhan, kita maksimalkan kapasitas itu. Di rumah saya ada kolam ikan, seringkali lalu saya taburi ikan kecil-kecil begitu. Nah kemudian karena kami pelihara dengan baik, ikannya bertambah besar. Tapi besarnya ikan itu ternyata menurut informasi yang saya terima itu dibatasi oleh luasnya kolam. Jadi kalau kolamnya luasnya segini ya ikannya tidak bisa lebih gede gitu, karena ya itu alami seperti itu. Berarti apa? Untuk bisa kapasitasnya itu besar, maka ruang lingkupnya itu juga makin besar, menambah kapasitas. Itu yang Tuhan mau. Makanya ada ayat, lapangkanlah tempat kemahmu. Jangan menghemat, pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan menempati, mendiami tempat-tempat sunyi. Itu janji Tuhan. Saya mengimani janji itu. Itu janji Tuhan. Lapangkan tempat kemahmu. Sebab ada orang, saudara-saudara, dua jenis orang sebenarnya. Yang pertama adalah orang yang kurang pertimbangan, gerusa-gerusu, cepat-cepatan aja gitu. Tapi yang kedua pertimbangannya terlalu banyak. Begini, begitu, begini, begitu. Padahal orang lain sudah lari, dia masih memperhitungkan lagi. Gimana nanti kalau jatuh, gimana ya nanti kalau begini, tidak lari-lari. Tidak segera ambil tindakan. Nah, yang Tuhan inginkan itu adalah kita memperhitungkan dengan baik, kemudian kita bawa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberkati perencanaan kita, lalu melangkah. Nah, lalu dikatakan apa? Selain di segala musim, maka kedua tanaman itu juga tahan dalam segala kondisi, panasnya gurun, kencangnya angin. Itu luar biasa. Ya kalau Bapak Ibu pernah ke Timur Tengah akan melihat jenis-jenis tanaman itu luar biasa. Di gurun yang begitu panas. Pohon korma terutama di kota Yeriko. Wah itu luar biasa enaknya. Ya dan tanamannya itu betul-betul di tengah-tengah gurun. Ya. Orang benar ditanam, dikatakan. Ditanam di pelataran Allah kita. Itu berarti orang benar bisa bertumbuh seperti itu kalau dia dipelihara. Diairi dengan baik, dipelihara di mana? Di sebuah gereja lokal, di mana Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan, di mana generasi muda ini ditempatkan oleh Tuhan. Di situ hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memelihara kita semua. Ayo bertumbuh, tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah hari, tambah memuliakan Tuhan. Sebab kalau tidak, maka saudara-saudara pertumbuhannya itu tidak akan sehat. Tidak akan terjadi tadi ciri-ciri itu. Sehingga kemudian bagian yang terakhir dari renungan ini adalah bagaimana Pak aplikasinya. Semua ciri tentang orang benar itu harus muncul dari kehidupan kita. Ya, apa? Semakin lama semakin produktif. Semakin lama semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin lama semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tahun 2024 sudah menjadi berkat. Tahun 2025 lebih lagi. Mungkin ada tahun 2024 masih mempertimbangkan mau berbuat apa. Bagi Tuhan mau melayani di bidang apa. Bagi sesama mau melakukan hal-hal yang baik apa. Tahun 2025 tidak boleh terus masih dalam pertimbangan. Harus sudah dalam tindakan yang nyata. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, orang benar itu adalah orang yang juga mampu menginspirasi. Mampu menginspirasi dan mampu mengoreksi orang lain. Nah, kita seringkali selalu ketika Tuhan menempatkan kita
dengan orang-orang yang perlu kita koreksi, kita sungkan mengoreksinya. Waduh lah, saya sendiri belum sempurna kok mau ngoreksi orang lain. Tapi firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Koreksi memang tidak menyenangkan ketika itu diterima. Tetapi kalau itu demi kebaikan, kita katakan terima kasih. Kamu telah ngoreksi saya, memperbaiki saya. Itu sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu memukul dengan kasih. Dipukul, tapi yang dipukulkan itu adalah kasih. Aku tidak mau kamu jatuh. Aku tidak mau kamu gagal. Makanya kamu sedikit ku koreksi. Mungkin agak keras, tapi demi kebaikan bersama. Nah, itu namanya mengasihi. Sebab kalau ada orang mau jatuh ke dalam jurang, menuju ke jurang, lalu kita diamkan karena sungkan. Nanti kalau saya tegur, saya koreksi, dia tidak suka, biarin aja. Oh, itu betapa kejamnya. Orang itu akan terus meluncur ke jurang dan binasa di sana. Mending mungkin kita sedikit melempar batu untuk menyadarkan dia. Siapa yang melempari aku batu? Loh, kamu kok tega-teganya ngelempari aku batu? Ya karena kamu sedang menuju ke jurang. Coba kamu lihat. Enggak, jalan itu lurus. Ya nampaknya lurus, tapi ujungnya adalah maut. Ujungnya maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat dalam mujizat pertama yang Yesus kerjakan di kota Kana, yaitu bagaimana Yesus mengubah air biasa menjadi anggur. Dan kemudian diberikan saudara-saudara kepada para tamu. Dan pemimpin pesta itu mengatakan, biasanya kalau orang itu minum anggur, maka yang baik dulu, setelah itu yang kurang baik. Tapi engkau menyediakan anggur yang baik, bahkan itu pasti lebih baik, lebih enak, lebih berkualitas. Mengapa? Karena Yesus yang mengadakan mujizat itu. Yesus yang diundang ke pesta perkawinan itu, dia mampu mengadakan mujizat yang mustahil menjadi sesuatu yang terjadi. Tidak mustahil lagi, air diubah menjadi anggur, dan kualitas anggurnya itu adalah kualitas number one, kualitas nomor satu, kualitas premium. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan akan memproses kita menjadi anggur pilihan. Bagaimana menjadi anggur pilihan? Akan ada tekanan. Ada tekanan, ada kesulitan. Tapi anggur yang tadi ditekan itu, dia akan menghasilkan anggur yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali ada orang lari dari tekanan, menghindar dari tekanan. Padahal itu dibutuhkan supaya dihasilkan kualitas anggur kehidupan yang baik. Nah, oleh sebab itu jangan takut masuk tahun 2025. Jenis tekanan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, tapi percayalah bahwa itu akan menghasilkan kualitas anggur yang baik, like fine wine. Kita percaya memasuki tahun 2025 Tuhan akan memimpin kita lebih lagi pada kualitas hidup kita, pada kualitas pekerjaan kita, pada perkembangan ekonomi kita, pada perkembangan kesehatan kita. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak sudah tertutup untuk mendengar doa kita. Teruslah dekat, melekat kepada Tuhan. Jadilah seperti pohon korma, jadilah seperti pohon aras, jadilah seperti anggur yang semakin lama menghasilkan kualitas yang baik. Jadi orang tua, anak akan berkata, papaku tambah lama tambah baik, mamaku tambah lama tambah baik. Tapi orang tua juga akan berkata, anakku tambah lama tambah baik. Kita semua, gerejaku, jemaatku, pendetaku, majelisku, semua kita terus menjadi a better one, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau ada carang-carang pada pokok anggur yang mungkin perlu dibersihkan, Tuhan akan bersihkan. Tuhan akan kerat, dipotong. Mungkin akan kita mendengar khotbah-khotbah yang di satu sisi memberikan kekuatan penghiburan, tapi sisi yang lain berikan teguran-teguran keras kepada kita. Terima.
Terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengerat. Ada karakter dalam hidupku yang memang mesti dibuang. Dan Tuhan menolong kita untuk kita dapat punya keberanian berkata tidak terhadap dosa, berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya percaya Tuhan akan menuntun kita kepada kualitas kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saat lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Lukas Budiono. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri tahun 2024 bukan dengan pesta pura, tetapi malam hari ini kita akan mengakhiri bersama-sama dengan makan dan minum perjamuan kudus. Kita boleh selalu diingatkan bahwa hidup kita sudah ditebus.